Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang semuanya baik. Semuanya Jaki, Latifah, sehat semua. Sudah hadir semua ya. Oke, sambil duduk ya. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan Ibra untuk memimpin doa dulu untuk mengawali pembelajaran. Silakan Ibra. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Terima kasih Ibra sudah mau doa di awal pembelajaran. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, seperti biasa ya, untuk dalam rangka pembahasan nasionalisme kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pak Guru tunjuk Ibra ya, siap-siap ya Ibra ya. Ibra ya kalau dengar Pak Guru. Siap. Pak Guru nyalakan videonya ya, perhatikan videonya biar ya Ibra. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu wilayah Indonesia. Setanah airku, janji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, bagus. Terima kasih Ibra. Peran pembelajaran mengikuti pembelajaran dengan serius. Kameranya selalu hidup, mic-nya selalu mati atau off ya apabila tidak digunakan untuk berbicara. Apabila ada pertanyaan bisa mengangkat tangan sehingga Pak Guru tahu oh ada yang mau bertanya, sehingga nanti dipersilahkan sama Pak Guru untuk berbicara. Kalau sudah dipersilahkan baru mic-nya dihidupkan. Oke ya. Paham di sini? Jelas ya? Jelas apa tidak? Oke. Dua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kali ini adalah pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya adalah ya, tujuan pembelajarannya di sini nanti setelah membaca teks, kalian dapat menyiapkan langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat mengarahkan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Yang ketiga,
Dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat menentukan penjumlahan bilangan catat dengan menggunakan garis bilangan tepat. Oke ya, ini tujuan. Ya, siapa yang bertanya? Ditulis apa enggak, Pak Guru? Oke ya, sebelum Pak Guru perintahkan berarti enggak ada perintah ya, tidak ditulis, tidak di apa ya. Kalau di perintah nulis pasti nanti Pak Guru akan perintahkan. Perhatikan saja. Oke. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Oke, kali ini baru Pak. Apa yang harus kita kelangsungan hidup tumbuhan? Yang bisa menjawab bisa angkat tangannya. Ya, Pak Guru beri kesempatan, silakan. Bagaimana untuk menjaga hidup tumbuhan? Ayo. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, Indra, bagus. Yang lain, ada yang lain? Pendapat yang lain, boleh? Ibra, apa Ibra? Memberi pupuk. Oh, memberi pupuk, jawaban Ansa, bagus. Ada lagi? Yang Oke, ya. Untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, seperti tadi jawaban Cinta, dengan cara mungkin tumbuhan kita sirami, ya. Kemudian seperti katakan saya, tumbuhan juga bisa kita beri pupuk. Oke, bagus jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nanti kalian jadi mengetahui cara perawatan tanaman. Yang kedua, nah, bisa mengukur panjang benda. Oke ya. Pot. Coba komiknya pada nyala. Dimatikan dulu ya mic-nya ya. Ibra. Oke. Perhatikan. Ini tadi ya manfaatnya ya. Kalian perhatikan ini. Coba perhatikan. Itu ada tanaman di dalam pot. Ada yang tahu kenapa itu tanamannya yang di dalam pot? Coba angkat tangan yang tahu. Tanah. Kenapa? Cendra? Diulang lagi, Cendra. Tanah. Ibra, silakan Ibra. Bunga. Tanaman, jenis tanaman.
Jenis tanaman. Oke, mungkin belum terlihat jelas ya. Perhatikan lagi gambar yang kedua. Kelihatan? Itu ya. Oke, silakan Kanza. Layu. Layu, bagus ya. Gambar yang pertama itu daunnya sudah mulai menguning ya. Yang kedua, gambar yang kedua malah itu mulai layu ya. Oke, bagus. Kemudian gambar yang ketiga sama ya. Sudah layu. Mau. Kira-kira ada yang tahu kenapa kalau seperti ini? Tangan Ibra. Tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk. Oke, Kanza, silakan dijawab. Tidak pernah disiram menjadi layu. Oke, bagus. Tidak pernah disiram. Ada yang Namanya kepanasan. tanamannya kepanasan. Ada lagi, Ibra, silakan. Apa jawabannya? Kenapa ya kira-kira ya? Tidak disiram tiap hari. Tidak disiram hari, bagus. Ya. Oke, bagus ya. Tanaman-tanaman ini itu menguning, layu, bahkan sudah mati ya. Penyebabnya bisa saja tidak pernah disiram ya, sehingga layu. Karena tanaman juga membutuhkan air. Seperti kita membutuhkan air untuk minum ya, tanaman juga membutuhkan air. Sama. Bisa juga kepanasan, betul tadi ya, karena terlalu panas, sudah tidak disiram, kena panas yang terlalu panas ya. Dua, ketiga mungkin bisa saja. Ya, oke ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang bacalah teks di bawah ini. Pak Guru perintahkan ya untuk bergantian membaca. Kanza dulu ya. Coba. Dibaca itu dua baris Kanza. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Bagus. Nanti dilanjutkan Ibra dua baris lagi. Ibra. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Oke, bagus. Dilanjut. Sudah, Ibra? Oke, dilanjutkan Jendra ya. Ya, Jendra. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Oke. Latifah, dengar suara Pak Guru? Dengar. Oke, dilanjutkan ya. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Bagus. Janitra, dengar suara Pak Guru? Halo Janitra. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan diulang lagi dari Kansa. Dibaca Kansa. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting.
susun di dasar pot. Terus, Ibra, silakan. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Bagus. Cendra, dilanjutkan. Cendra. Oke, Latifah, silakan. Beradaptasi dengan media baru. Oke, jangan lupa ya sebelum berbicara mic-nya dinyalakan dulu, jadi nanti tidak telat. Oke, sekarang Latifah, nomor 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Bagus. Sekarang coba Janitra, ini tadi sudah masuk lagi. Oke, coba Janitra dibaca. Apa Pak Guru? Dibaca itu yang di layar nomor 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Terus lanjutkan sampai nomor 7. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Oke, bagus. Itu tadi cara menanam ya, dan merawat tanaman atau bunga melati ya. Oke. Sekarang perhatikan, ada yang tahu ini tentang tanaman apa? Tanaman bayam. Tanaman bayam, Pak Guru. Oke, betul bayam. Ada yang lain coba? Nah, ini bayam apa bukan ya? Kelihatannya sih kayak daun sirih. Oke. Siapa itu yang jawab tadi? Kayak daun sirih. Jendra apa Jendra? Tadi Chandra ngomong itu. Apa? Oh Yang ngomong iya. itu. Oke, kelihatannya kayak daun sirih ya. Betul, ini daun sirih. Sirih. Ikan. Ya. Pak Guru juga pegang ini. Ya. Nih. Daun sirih. Oke. Ya. Nah, setelah tanaman ya, kalau tanaman dirawat, disiram, diberi pupuk, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik ya, mengalami pertumbuhan. Kalau mengalami pertumbuhan, pasti kalau tanaman itu bisa semakin tinggi ya, sama seperti kamu kalian ya. Kalau makan yang baik, yang bergizi, pasti akan bertumbuh ya, semakin tinggi, semakin besar. Sama dengan tanaman. Oke. Ibra, dibaca Ibra.
Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 25 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Jika daunnya Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Oke, bagus. Terima kasih ya. Tadi bisa diperhatikan daun itu ada garis kecil, bukan dikurang ya. Kalau dibaca 5 bisa dibaca 5 sampai 8 cm dan lebar dia, Latifah. Selesainya jam berapa? Nanti Selesainya. sekitar setengah 10, jam setengah 11 nanti ya. Oke, perhatikan lagi. 5 sampai 8 cm ya dibacanya, dan lebar 2 sampai 5 cm ya, seperti itu. Oke ya, itu tanaman daun sirih ya. Kalau diremas-remas itu ada bau yang sangat khas. Baunya seperti ini ya. Nah, daun sirih ini juga memiliki manfaat ya. Ada yang tahu manfaatnya apa? Buat apa daun sirih? Halo, bisa dijawab? Manfaat daun sirih untuk apa? Untuk mimisin Pak Guru. Halo. Salah satu manfaat daun sirih itu untuk mengobati atau menghentikan mimisan ya. Jika keluar darah lewat hidung ya, bisa diobati dengan daun sirih untuk menghentikannya ya. Caranya daun sirihnya dipintir-pintir ya, terus ditutupkan atau disumpel ya di hidung yang keluar darahnya ya. Jadi nanti setelah itu tidak lama kemudian mimisannya akan berhenti. Selain itu daun sirih juga dipakai, kalau sekarang sudah jarang ya, kalau dulu sama nenek-nenek kita itu dipakai untuk nginang namanya ya di sini. Seperti dimakan, dikunyah-kunyah, tapi tidak dimakan, cuma dikunyah. Itu namanya nginang. Sekarang sudah jarang orang yang nginang. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Oke, sini ada garis bilangan dari 0 sampai 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Garis bilangan ini dimulai dari 0 ya. Dan berlanjut 1, 2, dan seterusnya. Kita perhatikan, ada garis bilangan A ke B, ya. Posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yang A itu 0 ditambah B-nya 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ini bentuk penjumlahannya. Perhatikan lagi. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih baru ditanam
berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Pohon sirih bertambah 2 satuan. Perhatikan garis bilangannya. Oke. Ya. Posisi pertama itu di angka 3. Bisa kita buat A, kemudian berdua satuan, nambah 2 satuan. Jadi di titik 5. Itu ya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahannya. Nah, posisi A itu 3 ke posisi B itu 2 langkah. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Nih. Kita perhatikan lagi. Ada contoh lagi. Jika panjang pohon sirih di angka 4, dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Apa panjang sekarang? Perhatikan garis bilangannya. Oke. Titik A-nya ini yang 4, lalu titik B-nya adalah 11. Setelah tumbuh menjadi bertambah 7 satu. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan 4 ditambah sekarang akan Pak Guru bentuk kelompok tadi ya. Oke, kelompok 1 Kanza, Ibra, Janitra, Cendra. Kemudian kelompok 2 Irul dan Latifah ya. Oke ya, ini kelompok kalian ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD ya, yang sudah kalian pegang itu ya. Dikerjakan. Yang mana saja yang dikerjakan? Yang pertama, yang buat tanda centang atau checklist di dalam kotak. Bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Ini ya, contohkan yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang mana? Yang ini. Ya. Oke, nanti kalian diskusikan, karena ini daring, kalian di sendiri, mungkin susah ya bekerja kelompok dengan teman. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian yang sedang mendampingi kalian. Oke, dari ini paham ya? Atau ada pertanyaan? Mungkin masih bingung, belum jelas? Silakan, Pak Guru bertanya. Halo, Ibra, bagaimana Ibra? Pak Guru, ini dimulai sekarang Pak Guru. Ya, dimulai sebentar lagi. Pak Guru bertanyakan dulu ya, barangkali masih bingung caranya. Oke, sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan dikerjakan ya, didiskusikan. Bagaimana ini ya? Pak Guru, Bagaimana ini? apa? Ya, Latifah. Oke, Pak Guru. Pak Guru, itu Ibra mau kelompok 2 bertanya? apa?
Kelompok 2 sama, Itu, Pak. semua mengerjakan. Iya. Ini itu Gimana, apa Ibra? di tanda checklist silang. Iya, Ini diberi tanda cek. Betul, oke. Diberi tanda checklist ya di situ di LKPD-nya yang sudah kalian pegang ya. Nah, contohnya yang ini ya. Ini kan yang checklist ya. Semuanya mengerjakan ya. Tidak yang mana, semua dikerjakan. Nah, didiskusikan termasuk garis bilangannya. Oke ya. Pak Guru beri kesempatan, silakan untuk didiskusikan. Pak Guru beri waktu 5 menit ya. Mudah-mudahan selesai semua karena Pak Guru yakin itu mudah. Didiskusikan dengan orang tua atau kakak kalian di samping kalian itu. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke guru. Pak. Iya, Ibra. Iya. Ini kalau salah nggak apa-apa. Ya, Ibra. Bisa salah, bisa betul. Nanti bisa dibahas bareng-bareng sama Pak Guru. Makanya sekarang didiskusikan dulu sama orang tua kalian atau kakak kalian. Pak Guru, Iya. aku udah. Oh, Latifah udah. Iya, oke. Kalau sudah difoto ya Latifah ya. Dikirimkan ke WA-nya Pak Guru. Ibra ya, silakan. Aku sudah, Pak. Aku sudah. Sudah? Oke, bagus. Sudah. Silakan difoto, dikirim ke Pak Guru ya. Pak Guru, aku udah selesai, Pak Guru. Oke, sudah Pak Guru udah foto selesai. dan dikirimkan ke Pak Guru. Ya, bagus Janit. Silakan difoto, dikirim ke Pak Guru. Itu dulu. Itu dulu. Aku semua tahu. Terus ngomong Miki Chandra sudah ya, Kak? Aku nang kelompok 1 tapi ke terakhir itu. Oke. Kansa sudah belum, Kansa? Terus ngomong apa sih? Belum. Terus kembalinya, berarti caranya kembali. Mat, Google Mat. Deh, ya. Aku kembali. Pak Guru saya sudah. Sama Mama. Saya ketak-ketik klik-klik gue lah. Pak Guru saya sudah gue. Dimatiin mana sih? Suaranya. Oh, tahu dimatiin enggak? Ini suara Pak Guru. Pak Guru kan sedang diam. Oke, di sini Pak Guru sudah lihat, Jendra sudah mengirimkan, Biru mengirimkan, Jidan, terus apa lagi ini? Oke, Kansa sudah selesai belum Kansa? Udah Pak, lagi mau difoto. Oke, ditunggu ya sama Pak Guru. Ibra belum difoto ya Ibra ya? Bentar, Pak. Oke.
Oke, Kansa sudah masuk. Oke. Jendra, yang garis bilangannya sudah belum? Sekali. Lagi dikerjain Pak Guru. Oke, ditunggu. Oh my God. Terus 6 tambah 3 berapa? Tambah Itu 6, 7, 8, 9. 12 ya, Ma? 12. Wes? Ya. Pak Guru, aku udah selesai, Pak Guru. Iya, yang udah difoto lagi dan ke Pak Guru. Ya, yang evaluasi jangan dulu ya, jangan dikerjakan dulu. Yang checklist sama yang garis bilangan saja dulu yang dikerjakan, nanti enggak terlalu lama. Ibra, halo, dengar suara Pak Guru? Ntar, Bu. Ntar, Pak. Bentar lagi. Iya. Yang evaluasi enggak usah dikerjakan dulu ya. Cukup yang tanda checklist sama garis bilangan. Bu Guru. Bu Guru. Indra, gimana? Aku udah dikirimin. Udah Iya, dikirim. ini
Tuh sudah muncul. Kansa sudah yang garis bilangan, Kansa? Oke, ini ya. Sudah dikirim. Oke. Bagus. Ya. Coba yang lain perhatikan punyanya Kansa nih. Ya, ada tandanya ya, tanda langkahnya ini. Nah. Iya, iya. Oke. Ibra sudah sampai nomor berapa, Ibra? Latifah, dengar suara Pak Guru? Halo Latifah. Oke, sambil selesai dan mengirimkannya, kita coba tampilkan ya, presentasikan pekerjaan kalian. Oke. Untuk menyajikan menampilkan ini. Nanti Pak Guru yang menampilkan ya. Kansa boleh dibaca. Oke, silakan Kansa. Kansa. Kansa, dengar suara Pak Guru, Kansa? Kansa dengar ya? Ya, silakan Kansa. Sampaikan pekerjaannya Kansa yang tanda checklist. 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Checklist. 2. Pasir tanah checklist. dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Checklist. 3. Pupuk kandang harus dicampurkan lebih banyak dari tanah dan pasir silang. 4. Campur pasir tanah dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Checklist. 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Checklist. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Checklist. 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Silang. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Checklist. Oke. Sudah dulu. Oke, bagus. Terima kasih, Kansa. Ya. Ibra. Berarti Cendra dulu ya. Cendra dulu ya. Cendra. Halo. Bilangan dulu ya. Yang nomor 1.
5 tambah 7. 5 tanya. 5 tambah 2, 7. Sama dengan 7. 2, 3 tambah 8. Sama dengan 11. Bentar. 3, 4 tambah 4 sama dengan 8. 4, 6 tambah 3 sama dengan 9. 5, 3 tambah 9 sama dengan 12. Oke, bagus. Terima kasih sudah menampilkan hasil diskusi, hasil pekerjaannya. Sekarang Pak Guru coba ke Janitra. Janitra, dengar suara Pak Guru? Halo? Oke. Belum ya. Ibra juga belum selesai, Ibra. Oke, sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, sambil menunggu, Pak Guru akan berevaluasi ya. Yang pertama ke yang diskusi tentang merawat tanaman melati, ini sesuai dengan bacaan apa tidak? Ini ya. Oke, ini kebetulan punyanya Kansa ya tadi ya. Oke. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Sesuai apa tidak? Kalau sesuai diberi tanda checklist ya. Betul. Ini sesuai dengan bacaan yang tadi ya. Yang kedua, pasir, tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Sesuai ya dengan bacaan tadi, kita beri tanda checklist. Kemudian yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Enggak sesuai ya, ini tidak sesuai dengan bacaan sehingga diberi tanda silang. Nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ini sesuai dengan bacaan tadi? Tidak sesuai ya. Ini seharusnya diberi tanda silang karena harus disisakan sekitar 2 cm. Oke, nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ini juga sudah sesuai dengan teks bacaan. Kita beri tanda checklist. Kemudian nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul, checklist ya, sesuai dengan bacaan. 7, tanaman melati dengan sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan bacaan sehingga tandanya silang. Yang ke-8, sebelum meletakkan di tempat yang diinginkan, pot harus dibersihkan ya sesuai dengan bacaan checklist. Oke, bagus ya. Ini punyanya Kansa. Pak Guru rasa cuma nomor 4 ya yang kurang tepat ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ke ini. Ya. Yang garis bilangan penyimpanan menggunakan garis bilangan ya. Nanti teman-teman yang lain bisa dilihat punyanya Kansa. Ini bagus ya. Jadi ada langkah-langkahnya.
dari 0 sampai ke 5. Ya, melangkah 5 langkah. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Diberi tanda. Nanti diberi tanda A, boleh. Ya. Kemudian melangkah lagi dari 5, ditambah 2. 1, 2. Ya, oke, melangkah 2 langkah. Sehingga nanti ada pada posisi angka atau bilangan 7. Sehingga ketemu 5 ditambah 1, 7. Ini bagus. Nomor 2 sama ya. 3 langkah dulu, kemudian 3 langkah, 8 langkah ya. Nanti akan ketemu di bilangan atau di angka 11 ya. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Ini ya. 4 ditambah 4 ya. Di garis bilangannya dari 0. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oh, angka 4. Kemudian ditambah 4 langkah lagi. 5, 6, 7, 8. Kita akan ketemu 4 ditambah 4 itu 8. Ini fungsinya garis bilangan ya. Jadi ada garis bilangannya tidak dicoret atau tidak digambar, percuma ya. Nah, fungsinya garis bilangan itu untuk mempermudah. Oke, nomor 4 ya sama 6 ditambah 3 ya, 6 langkah ditambah 3. Nanti ketemu di angka atau bilangan 9. Bagus. Nomor 5, 3 ditambah 9. Kalau menggunakan garis bilangan bagaimana? Seperti tadi ya, dilangkahkan dari 0 ke melangkah 3 langkah. Karena 3. 1, 2, 3. Ya. Dilanjutkan ditambah 9. Melangkah 9 langkah lagi. Nanti akan berada di bilangan atau di angka 12. Sehingga 3 ditambah 9 itu 12. Bagus. Ini ya. Pekerjaannya itu Janitra juga sudah masuk. Bagus. Oke. Sekarang Pak Guru lanjutkan ya. Barang itu ya tadi, sehingga LKPD yang telah kalian kerjakan tadi ya, terutama tadi tentang checklist ya. Bagaimana agar kalian bisa mengetahui cara merawat tanaman melati sesuai dengan teks bacaan yang telah kalian baca di awal tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan garis bilangan ya, penjumlahannya memang masih mudah, tetapi kalau garis bilangannya bagaimana? Jangan dibiarkan garis bilangan ya dicoret, boleh ya pakai tanda dari 0 ke 3 seperti itu. Jangan dibiarkan kosong ya. Sayang garis bilangannya kosong. Oke ya, itu dari guru untuk pembelajaran ini. Kita lihat lagi yang ini. Oke. Ini tadi ya yang nomor 1. Pak Guru ingin bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, dijawab. Tadi belajar apa, Pak? Oke, Kanza, silakan. Tentang tanaman. Tentang tanaman dan bilangan. Oke, bagus. Ada yang lain? Ibra?
Ibra belajar apa hari ini? Halo Ibra. Ya, Cara silakan Ibra. menanam. Cara menanam. Menanam apa Ibra? Menanam itu tanaman. Tanaman apa? Hias. Tanaman hias. Oke, tanaman hias. Bagus. Cindra, halo Cindra. Dengar suara Pak Guru. Oke. Halo? Halo. Ya ada Pak, ada apa Pak Guru? Iya. Kamu sudah mempelajari apa hari ini? Tanaman dan garis bilangan. Tanaman dan garis bilangan. Oke, bagus ya. Hari ini kita telah mempelajari apa? Iya, satu, tentang cara merawat tanaman hias. Contohnya bunga melati. Dua adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Dan kegiatan apa yang kamu sukai? Paling kamu suka hari ini? Ada apa tidak? Halo. Halo. Kansya, silakan. Garis bilangan. Garis bilangan. Oke, bagus. Yang paling Kansya sukai tentang garis bilangan tadi. Ibra, apa Ibra? Tentang tanaman. Tentang tanaman. Oke. Cendra, mau menambahkan? Ini Ngapain tentang tanaman? Ini tanaman apa? Tanaman. oke, tentang tanaman. Tanaman hias. Tanaman hias, bagus. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar pembelajaran 2, ya. Materinya, peran anggota keluarga, serta cara membuat dan merawat tanaman gantung. Ini pembelajaran besok ya, yang akan kita pelajari lagi esok hari, yaitu pembelajaran materinya ini. Oke, untuk itu pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Tapi sebelum itu nanti Pak Guru beri tugas ke kalian mengerjakan yang evaluasi yang di kertas yang tadi yang sudah kalian pegang, kan ada evaluasi yang 15 nomor ya. Yang pilihan ganda ABC-nya ada 10 nomor, isiannya ada 5 nomor. Bagus ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Ibra untuk memimpin doa di akhir kegiatan. Ibra. Dipersilakan. Kanyangnya. Iya. Ibra. Ya, doa dimulai. Silakan. Oke, cukup selesai. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai dikirim ke Pak. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya dijalankan ya, apalagi kalau bepergian dari rumah ya, keluar dari rumah.
pakai masker, jaga jarak, ya, sering cuci tangan. Terima kasih untuk Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dadah. Bye.